Ya, ini beberapa minggu ke depan, tugas mingguannya adalah lebih kepada reflektif ya, atau merefleksikan apa yang kalian pelajari. Kalau minggu-minggu sebelumnya ya saya masih mementingkan knowledge ya sama pemahaman. Tapi kita coba naikkan satu level lagi dari knowledge, dari pengetahuan dan pemahaman kalian. Apa aplikasinya kan gitu ya. You know? Atau kalau bahasa yang sering saya pakai adalah apa obedience ya. Ya. Ketaatannya apa? Ya. Lalu kalian bisa ceritakan di situ. Ya, saya sudah baca beberapa ya. Ya, waktu kalian meringkas materi itu adalah hasil dari pemahaman kalian sewaktu di kelas. Ya, itu maksud saya. Jadi itu bentuknya ada ringkasan aja. Sebetulnya enggak. Pemahaman kalian apa? Bentuk poin-poin gitu. Ya, ada yang meringkasnya dengan mencatatnya dengan teliti, itu oke sih. Tapi lebih dari itu adalah memahami apa dari situ. Ya kan? Nah, itu yang kalian kumpulkan. Jadi cukup beberapa poin-poin summary gitu. Ya. Tapi kalau kalian mau meringkas dengan detail, ya itu juga bagus. Tapi yang penting adalah kalian ngerti nggak apa yang kalian tulis. Itu loh. Ya. Lalu saya pikir ya selama ini ya saya cek yang penting kumpul gitu. Maksudnya dapat nih pengetahuannya. Tapi saya pikir lagi, dapat nggak apa namanya personalnya dan obedience-nya? Ya, personalnya itu reflektifnya, obedience-nya ya ketaatannya atau perbuatannya. Jadi kalau personal itu seperti imannya, obedience itu seperti perbuatannya. Nah itu mesti jalan, itu satu paket. Ya makanya beberapa minggu ke depan nanti tugas mingguan kita adalah lebih kepada personal dan obedience. Ya. Nah untuk pengetahuannya ya bahan dari saya satu buku yang kita sudah bahas apa namanya sampai hari ini adalah buku di ortodoksi dan heterodoksi, ya kan? Nah nanti kita mau lanjutkan hari ini tentang agama-agama di luar kekristenan, seperti Buddha, Hindu, ya, Taoisme, Konghucu, and then Islam, ya, dan juga agama-agama Western yang modern. Nah itu semua ada di buku itu. Ya, nah saya kasih bahan judulnya The Encyclopedia of the World Religion. Ya, Encyclopedia of World Religion. Nah itu saudara juga bisa baca, di situ lengkap sekali tentang berbagai macam agama dan kepercayaan ya, aliran kepercayaan di dunia. Nah tentu kita nggak bahas semua, ya kita akan bahas beberapa yang penting ya, terutama di dalam konteks di mana kita nanti pelayanan ya, misalnya dengan agama Islam, agama Buddha, ya, atau Taoisme, Konghucu itu ada di sekitar kita. Waduh, nggak masuk lagi.
Nah, kita mulai. Ya, ya sudah, nggak apa-apa. Bisa nggak? Ini nah, kita lihat di sini di buku ini ya, ada Encyclopedia of World Religions. Nah, saya sudah bagi ke Google Classroom. Ya, nanti kalian bisa mendownload, dan ini seperti apa namanya, informasi tambahan ya untuk kelas ini. Oke, ini bukunya, Encyclopedia of the World Religions, ya. Nah, hari ini kita lihat Judaism dulu, ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik hari ini, nanti kita lihat Judaism, Taoisme, Hinduism, Confucianism. Tentu saya akan bahas doktrin-doktrin utama dari berbagai agama itu, lalu nanti hubungannya dengan ortodoksi, dengan Kristus, atau dengan kekristenan itu apa, ya. Nah, nanti sesi yang kedua kita coba belajar tentang Islam atau Islamologi, ya. Ada nanti satu video kita mau dengar ya, mudah-mudahan nggak hujan, jadi suaranya cukup jelas. Oke, nah sebelumnya saya ingin kalian membaca satu ini ya, satu spiritual meaning dari Lukas 19 ayat 37 sampai 44. Ya, saya akan bacakan teksnya. Nah, nanti setelah ini kalian coba tangkap tadi ya, the understanding-nya, knowledge-nya, and then lihat personal dan obedience-nya. Ya, lalu coba tuliskan di situ apa faith-nya atau personalnya. Jadi kalau kita baca Alkitab kan 4 level, ya kan? Literalnya, lalu spiritualnya, and then personalnya, dan obedience-nya. Ya. Nah, personalnya itu apa? Itu iman yang mendatangkan keselamatan. Ya kan? Artinya apa? Membuat kita bisa mengerjakan keselamatan itu. Apa itu? Jadi kalau iman itu, kalau kita baca Alkitab, kita itu dapat doktrinnya. Doktrin itu artinya didaskali ya, pengajaran. And then pengajaran itu reproof, correction, instruction, ya kan? Memperbaiki kita, menuntun kita dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, and then supaya kita bisa mengerjakan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itulah obedience, ya kan? Nah, pada akhirnya membuat kita makin serupa dengan Kristus, yaitu level yang terakhir, anagogik. Ya, jadi diingat lagi kalau kalian belajar Bible, tadi Pak Yason mungkin dia ceritakan ada banyak spektrum kekayaan teologi, ya kan, dengan berbagai macam perkembangan zaman. Ya pasti teologi pasti akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, ya. Tapi dari berbagai macam perkembangan itu, at the end-nya, pada akhirnya apa? Kamu pada akhirnya kamu mau ngapain di dunia ini? Ya kan? Nah, ngapain kamu percaya kepada Kristus, baca Alkitab, berdoa, melayani, atau kamu belajar banyak hal,
atau kamu katakanlah memberitakan Injil, atau kamu di sini dididik jadi pemimpin. At the end-nya untuk ngapain sih? Ya, kamu belajar seperti ini tuh ngapain gitu? Belajar Alkitab itu ngapain? Selalu tanya, ya, kamu jadi hamba Tuhan nanti itu mau ngapain gitu? Saya jadi dosen misalnya, saya ngajar, mau ngapain gitu? At the end-nya untuk apa? Untuk saya dan untuk kalian tuh pada akhirnya untuk apa? Ya kan? Nah, misalnya kalian melayani nanti, atau berkeluarga, atau membangun karir pelayanan, at the end-nya untuk apa? Oke? Nah, misalnya salah satu kita baca Alkitab, at the end-nya apa? Selalu tanya, what is the goal? The end-nya apa? Ya, nah kalau kalian baca buku ini nanti, ya dari Smeman, The Life of the World, dia katakan Kristus datang, disitulah at the end-nya sudah dibuka, supaya manusia itu bisa masuk kepada at the end-nya. Ya, apa at the end-nya? We enter into the glory of kingdom of God. Dia kan kita masuk dalam kemuliaan kerajaan Allah. Kita mencapai yang namanya theosis. Kita mencapai yang namanya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Itu don't forget that. Ya kan? Nah, caranya macam-macam nih. Nanti kalau kita baca buku ini ya, di ortodoksi dan heterodoksi, ada begitu banyak agama di dunia ini. Ya. Gitu. Nah, kenapa? Nanti kita jelaskan. Lalu mereka ngajarinnya punya nggak kesamaannya apa dengan kekristenan? Mereka juga mengajarin at the end-nya adalah ini. Kamu ikut aku at the end-nya ini. Pada akhirnya kamu dapat ini. Ya. Nah, itu yang ditawarkan oleh semua dunia, termasuk godaan iblis dunia ini ya. Pada akhirnya dia mau kamu ikut di dia. Masih ingat orang yang kerasukan di Gadara itu? Ya kan? Mereka sebetulnya orang-orang yang tidak taat kepada hukum Taurat. Mereka memelihara banyak babi di situ. Benar gak? Nah, tapi bukan menunjukkan satu kehidupan yang taat. Ya. Lalu ada orang yang kerasukan di situ. Nah, kenapa kok bisa possessed by demon? Bisa dirasuki oleh iblis. Nah, ini menunjukkan iblis itu ada di dunia ini dan dia mau menguasai kamu. Bukan hanya jiwamu, tubuhmu juga dia rasuki. Jadi dia memang mau memiliki kita seutuhnya. Itulah sebabnya Kristus datang mengalahkan kuasa dia. Supaya dia yang bisa membunuh jiwa dan membunuh tubuh sudah dikalahkan. Ya kan? Nah, at the end-nya pada akhirnya adalah kita memakai kuasa dari Allah itu untuk mengalahkan demon. Supaya kita nggak possessed, dirasuki oleh dia, dikuasai oleh dia, dan hidup kita jadi milik dia. Nah, iblis ini mikirkan seperti itu. Ya, kalau kita baca dalam Lukas 8 itu, ya ayat 26 sampai 39, iblis itu bisa menjawab, "Nyalah Tuhan, kamu adalah anak Allah yang maha tinggi." Ya kan, iblis itu takut sama Yesus. Dia mengatakan Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi siapa yang mengakui Kristus itu anak Allah yang maha tinggi selain muridnya? Ya iblis juga. Ya, mereka tahu, mereka punya iman, tetapi dia berperang dengan Yesus, mau menguasai hidup kita. Ya, iblis tahu at the end-nya itu harus ada manusia yang ikut dia. Nah, begitu juga dengan berbagai macam agama-agama yang kita pelajari di sini.
pada akhirnya mereka juga mau memiliki kita seutuhnya. Ya, sama dalam kekristenan. Pertanyaannya selalu adalah at the end-nya itu kemana kita? You have to know it. Kita harus tahu bahwa kita pada akhirnya akan berada di dalam Kristus, di dalam kekekalan, di dalam kemuliaan Dia. Nah, itu yang kita mesti bisa tahu dan kita bisa jelaskan gitu. Ya. Oke, kita kembali ke topik ini. Nah, kalau kita belajar ini, nah pada akhirnya aku dapat apa di situ? Ya, pada akhirnya aku mesti ngerjain apa, lalu saya jadi seperti apa? Ya, kalau misalnya sekolah ini ngajarin kamu jadi pemimpin, lalu pada akhirnya kamu jadi apa gitu? Ya, apakah hanya pemimpin yang kaya, yang sukses gitu, punya banyak jemaat? Tapi kata Rasul Paulus, jangan sampai aku sendiri yang ditolak. Ya kan? Nah, at the end-nya kamu mau jadi pemimpin seperti apa? You see? Gitu. Ya. Nah, kita lihat Lukas 16:37 sampai 44. Di situ saya bacakan ya. Lukas 16:37. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menuju jalan dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lalu beberapa orang Farisi yang turut dengan banyak orang itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah, saudara, kita lihat di sini orang-orang itu berteriak Hosana, Hosana. Maksudnya terpujilah Allah yang maha tinggi. Ya. Sementara Tuhan kita itu menangis. Nah, ini kan sama kayak perayaan-perayaan sekarang ya dalam gereja. Hosana, Hosana, haleluya, haleluya dan sebagainya. Ya. Ada kemiripan. Sebetulnya kalau kita mau jujur, apa yang terjadi pada masa itu dengan sekarang. Ya, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam jiwa. Sehingga kalau orang itu hosana, hosana, kalau dilihat dari tampilannya ya memuji Tuhan. Tapi Tuhan menangis karena dia tidak melihat apa yang di luar. Tapi dia melihat apa yang ada di dalam. Nah, responnya justru Tuhan tidak senang, malah menangis dia. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini saya kutip dari Saint Theophan. Dia mengatakan, seseorang yang tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang kekuatan dan makna perayaan gerejawi, ya, maka sebetulnya dia tidak memperhatikan perasaan dan suasana hatinya layak untuk acara itu. Jadi sometimes orang itu bisa terjebak seperti pengakuan iblis. Engkau anak Allah yang maha tinggi, hosana, hosana, haleluya dan sebagainya. Ya, tetapi keadaan hati kita
tidak seperti apa yang kita ucapkan. Ya, itulah sebabnya Tuhan itu menangis. Ya. Nah, perayaan kita membutuhkan banyak pengorbanan. Tetapi berapa banyak dari perayaan ditujukan untuk Tuhan dan satu saudara dan saudara kita yang terhilang. Ya, kita seringkali lupa dan hanyut dalam perasaan euforia akan Tuhan. Ya, bukan perasaan kasih yang bisa bertahan lama dan menerangi serta menghangatkan hati yang tidak terlihat. So, Tuhan menangis. Ini kata Theophan, dia melihat hati orang Israel itu begitu menyedihkan. Nanti kalau kita lihat di dalam Lukas ini itu tergenapi ya di dalam bangsa Israel ya atau Yudaisme. Pada tahun 70 ya Lukas 16 ini tergenapi. Bangsa Roma itu apa? Menghancurkan bait Allah itu. Ya, sehingga sistem korban pada waktu itu yang Allah perintahkan itu memang benar-benar berakhir di tahun 70 itu. Ketika Jenderal Titus datang menyerang Yerusalem. Ya, bait Allah yang dibangun oleh bait Allah yang kedua ya, setelah bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Daud dan Salomo. Nah, bait Allah yang dibangun oleh setelah pembuangan dari Babel itu akhirnya juga hancur. Ya. Nah, the temple yang adalah pusat agama Musa, agama Israel ya. Itu pada akhirnya apa? Hilang. Jadi priesthood-nya, sacrificial-nya, korban-korban hewannya itu akhirnya nggak ada karena tempelnya sendiri hancur dan sampai sekarang tidak dibangun lagi. Ya. Kenapa? Karena bait Allah yang pusat penyembahan tadi itu destroy, artinya dihancurkan. Dan garis imam itu akhirnya berakhir. Ya, dan itu tergenapi apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 19 ayat 43 dan 44. You see? Nah, Tuhan yang Maha Tahu itu melihat ke depan dan dia menangisi sukunya sendiri, bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi, Israel. Ya. Dan kita lihat di sini, ini satu data yang Lukas tuliskan kepada kita. Hosana, tapi sisi lain Tuhan itu menangis. Ya, tempel itu akan dihancurkan dan itu terjadi. Tapi Tuhan menangis. Dan apa yang terjadi dengan kita nih? Dengan bangsa Israel. Nanti kita lihat data sejarah ya di sini. Apa yang terjadi bangsa Israel setelah tahun 70? Ya, nanti saudara bisa baca di sini. Atau saudara bisa baca di sini tentang Judaism world religion. Ya. Nah, kita lihat di sini Theophan mengatakan Tuhan menangis karena manusia itu punya kecerdasan tetapi gelap, digelapi oleh iblis yang memang at the end-nya itu mau menguasai kita. Ya, dia nggak hanya menguasai, ya mungkin pelan-pelan dia akan menguasai hatimu. Oke, lama-lama dia akan menguasai jiwamu. Lalu ya jiwamu berarti pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, dan pada akhirnya tubuhmu. Ya. Nah, tetapi yang bisa membawa kita ini pada satu pertobatan dan kesadaran itu adalah kecerdasan jiwa kita. Kita harus punya itu. Jadi kita nggak hanya punya kecerdasan secara otak, ya, pengetahuan, tetapi kecerdasan jiwa yang peka akan hati nuraninya. Inilah yang menyelamatkan kita. Ya, dan kecerdasan inilah yang harus menuntun kita pada tangisan Tuhan tadi. Kenapa kok Tuhan itu menangis di dalam hati? Ya,
Jadi kalau Tuhan itu ibaratnya dia bisa melihat ke tahun 70, bangsa Israel itu akan bubar, ya. Ibaratnya sama seperti dia juga bisa melihat mungkin 5 tahun, 10 tahun kita lagi itu jadi seperti apa. Nah, kalau dia lihat kita, mungkin dia juga akan menangis. Nah, bagaimana supaya dia tidak menangis? Kita lihat, kita belajar dari bangsa Israel ini. Hatinya bebal. Ya. Sehingga bangsa ini apa? Bangsa yang menolak dia. Ya, tidak peduli akan perkataan dia. Oke. Asalkan hatinya tidak bebal, kata Yovan ya, seperti bangsa Israel, maka hati itu akan menimbulkan pikiran-pikiran, perasaan, dan kehendak, ya, yang menegur dan memberi kekuatan. Nah, jadi kecerdasan jiwa itu harus menimbulkan apa? Pikiran, perasaan, dan kerja desire yang memberi kekuatan untuk bisa mewujudkan yang namanya kebajikan. Ya, gitu. Nah, kalau Yakobus mengatakan iman mendatangkan perbuatan, nah iman itulah kerja dari jiwa kita yang meresponi akan anugerah. Jadi iman tanpa anugerah adalah mati. Tapi iman anugerah tanpa perbuatan itu juga mati. Ya, jadi iman adalah kerja jiwa yang meresponi anugerah, tapi di sini harus memberi kekuatan untuk mewujudkan satu kebajikan. So, jadi di sini kecerdasan jiwa kita, iman kita yang meresponi anugerah Allah itu, pertanyaan adalah bagaimana menghasilkan satu kebajikan. Sama, kita belajar apapun di sini ya. Kamu misalnya dengar kuliah saya hari ini 2 jam, 3 jam. And then kamu mungkin banyak dapat pengetahuan. Pengetahuan itu kerja jiwamu. Yaitu apa kerja jiwa di sini? Pikiranmu jalan, emosimu jalan, perasaanmu jalan. Ya, tapi itu memberi kekuatan nggak untuk mendatangkan satu obedience. Sama kamu kayak dengan khotbah, kamu baca Alkitab, mendatangkan obedience, nah, itu kerja jiwa yang harus mendatangkan perbuatan baik. Ya, tapi kadang-kadang jiwa kita akan suka hukum Allah, Rasul Paulus, tetapi tubuh tidak. Nah, ini karena apa? Devil possesses our body. Karena kita masih terobsesi pada keinginan daging, keinginan dari sang iblis itu. So that's why kadang-kadang ya kita misalnya mau melakukan satu kebaikan, bisa dan ada waktu dan sebagainya, tapi kita tunda misalnya. Nantilah. Sampai orang itu udah keburu meninggal misalnya. Ya, saya misalnya punya pengalaman, saya mau nih telepon, WA, dan mungkin beri sedikit bantuan gitu. Ya, tapi saya tunda terus gitu. Tiba-tiba saya dengar kabarnya dia sudah game over. Gitu. Ya. Nah, you see. Padahal saya tahu dia sakit. Tapi saya biarin aja, nantilah gitu. Ya. Nah, Saudara, di sini iblis itu selalu cut our way, memotong jalan kita untuk mencapai itu. Ya. Nah, kita masih ingat itu. Nah, pada dasarnya natur tubuh manusia suatu ketika akan melarut dalam tanah, hilang ditelan bumi. Ya. Natur manusia, jiwa manusia itu kekal, tubuhnya hilang ditelan bumi, tapi jiwanya kekal, tidak dapat mati. Dan pada akhirnya apa? Akan kembali bersama dengan Allah. Karena jiwa itu berasal dari Allah. Cuma ada yang motong nih di tengah jalan. Ya, di sini ada yang bikin paper tentang toll house, ya.
You know? Jiwa itu mau naik kepada Allah, tetapi waktu dalam perjalanannya dicegat oleh iblis. Itu dia selalu memotong. Kerjanya pokoknya motongin Allah lah pokoknya dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Kita mau melakukan something good, tetapi sebelum sampai ke situ sudah dipotong oleh iblis. Dia belokkan kamu, bukan lurus tapi belok, nggak kemana gitu. Ya kan? Belok ke jurang kali ya. Gitu. Nah, that's the happening. Ini yang terjadi. Ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita yang masih ada di bumi ini, kita perlu mempelajari tentang hati Allah dan tangisan Allah. Dan kita bisa tahu hati Allah itu kalau kita diajarkan oleh Roh Kudus. Karena yang paling tahu siapa Allah itu adalah Rohnya sendiri. Ya, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi di sini apa yang misalnya ini satu contoh renungan ya dari Tiovan. Apa yang kamu bisa tangkap? What is your faith? Apa imanmu di sini? Personalnya. Ya. And then dari personal itu kamu benar-benar gumulkan, benar-benar dapat anugerahnya. Ya. Nah, lalu apa? Obedience ya. Misalnya kalau saya ini waktu saya baca renungan ini, Lukas ini, saya dapatkan bahwa iya ya, dalam hidup ini sometimes apa yang kita kerjakan belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Seperti bangsa Israel itu Hosana, Hosana gitu. Orang-orang ada berteriak ya, Yesus masuk ke Yerusalem itu kan. Orang-orang pada teriak apa? Hosana, Hosana. Tapi beberapa hari kemudian mereka menyalibkan Tuhan. Ya. Nah, apa yang kita pelajari? Apa personal? Apa faith kita? Nah, berarti saya merenungkan bagaimana perbuatan atau hidup saya itu menyenangkan Tuhan. Nah, lalu apa yang akan saya lakukan? Ya, I think kalian bisa mikirkan itu. Ya, nah kita sambung dengan Judaism nanti. Ya. Nah, apa yang Yesus nubuatkan itu benar-benar terjadi di tahun 70. Oke. Tidak ada lagi temple dan priestly line. Ya. Atau garis keimamatannya berakhir tahun 70 itu. Nggak ada binatang yang dipersembahkan lagi. Yang tersisa adalah ya sinagog itu atau rumah-rumah ibadah ya dari keluarga-keluarga. Tapi tidak ada lagi apa sacrifice atau ibadah korban gitu. Ya. Memang tahun 70 itu bukan pertama kali Israel itu kehilangan atau bait Allahnya itu dihancurkan. Yang pertama kan bait Allah itu dihancurkan oleh bangsa Babel, ya kan? Ketika mereka menaklukkan bangsa Israel, lalu membuang mereka. Itu sekitar tahun 586 ya sebelum Kristus datang. Setelah Babel, akhirnya bangsa Israel kembali kan, tapi tidak semuanya kembali. Ada yang sudah pencar kemana-mana ya, ke Mesir, ke Asia gitu. Jadi ada sebagian yang kembali, lalu mulai dibangun lagi di zaman Esra. Ya, nah di zaman Esra itu the temple was rebuilt dan mulai fungsi Torah itu berjalan lagi. Karena apa? Bait sucinya dibangun lagi. Ya itu kan sejarahnya. Nah bait suci yang kedua atau the second temple ini ya agak berbeda ya dalam sejumlah hal dengan bait Allah Salomo yang pertama. Oke.
Tapi ada dua hal yang memang perlu dicatat ya, the second temple ini. Yang pertama adalah Shekinah atau the glory of God itu apa? Memang masih ada, gitu. Ya, the glory of God itu was seen to enter the first temple, masuk ke dalam temple yang pertama. Ya, nah, kita bisa lihat di situ Allah hadir, ya, di dalam tabut perjanjian itu. Tapi ternyata tidak kepada second temple. Itu bedanya yang the first temple. Nah, the second temple, tabut perjanjian itu apa namanya? The ruang maha kudusnya itu sudah tidak ada lagi tabut perjanjiannya, ya, karena sampai sekarang ya kita nggak tahu di Ark of the Covenant itu hilang kemana pada saat penghancuran yang pertama, ya. Bait suci yang pertama. Ya, dengarnya kalau sekarang isu-isunya masih ada, katanya ada yang di Mesir lah, atau ada yang masih di Yerusalem gitu. Ya, lalu mau dibangun ini bait Allah yang ketiga, ya kan? Gitu. Oke. Nah, di dalam second temple ini masa Kristus itu ada di dalam the second temple ini. Jadi Kristus lahir, lalu dia dipersembahkan di bait Allah, dibawa oleh ibunya kan pada hari ke-8, terus hari ke-40 itu ke bait Allah di mana Simeon, Hana ada di second temple itu. Ya. Jadi Kristus hidup di zamannya second temple ini. Tetapi Yudaism di masa Kristus ini sudah terdiri dari berbagai macam sekte atau gerakan gitu ya. Misalnya yang paling utama adalah orang-orang Farisi, ya, lalu Saduki, lalu kelompok sekte Esseni, Herodian, dan Zealots. Ya. Nah, itu adalah kelompok-kelompok, ya, multiple sects di dalam Yudaism. Waktu Yesus hidup, melayani, dan berkarya, kita akan tahu ya, di Alkitab juga ditulis tentang orang-orang Farisi, ya, Saduki, ya, gitu. Nah, itu dua kelompok yang menonjol waktu itu. Farisi bisa dikatakan itu adalah di Orthodox Jew, orang Yahudi yang masih Orthodox. And then Saduki itu bisa dikatakan the liberal of the Jew, ya. Dia Farisi yang masih sangat ortodoks, sedangkan Saduki itu yang masih sangat liberal. Nah, kelompok Esseni, Herodian, dan Zealot itu kayak Zealot itu kelompok-kelompok yang memang mau mengusir ya penjajah dari tanah Israel. Lalu Herodian ya itu orang-orang yang ikut Raja Herodes, ya. Nah, kelompok Esseni itu kelompok spiritual yang lebih banyak hidup di daerah-daerah terpencil, ya. Gitu. Nah, dengan temple yang hancur, ya, pada tahun 70, kelompok-kelompok ini pada umumnya terpencar-pencar kemana-mana, disepir lama-lama, hilang. Ya, nggak tahu lagi, karena tahun 70 memang benar-benar dihancurkan, ya. Seperti kata Yesus di sini di dalam Lukas 19, ya,
Dia katakan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Jadi penduduknya itu yang terdiri dari 6 kelompok tadi. Itu benar-benar tercerai-berai sampai sekian ratus tahun. Gitu. Ya. Baru tahun 1948 itu mereka menyatu lagi. Kembali lagi ke tanah leluhur mereka. Nah, didirikanlah negara yang sekarang kita sebut Israel. Ya, di situ tembokmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Jadi memang benar-benar hancur. Ya. Tapi kita lihat di sini catatannya adalah dari 6 kelompok yang disappear itu hanya kelompok Farisi yang memang survive. Ya, karena memang satu sisi mereka banyak, kelompok yang paling utama ya. Lalu mereka punya banyak dana tentunya, kaya-kaya ya para imam itu, orang-orang Farisi itu. Dan kelompok Farisi inilah yang akhirnya mempertahankan Yudaism itu. Ya. Jadi kalau sekarang ya Israel yang terbentuk tahun 48 beberapa puluh tahun yang lalu itu terdiri dari orang-orang Farisi yang notabene memang bukan lagi asli keturunan Yahudi. Ya sudah kawin campur gitu. Kalau ditanya garis telusurinya ya mungkin bisa sampai ke Yehuda, ya kan, Yahudi dari Yehuda itu. Tetapi mereka sudah kawin campur mana-mana. Ya. Jadi tidak lagi asli gitu. Yang 12 suku itu ya sejak pembuangan ke Babel itu kan sudah pada hilang ya. Gitu. Nah, kita tahu di sini Yudaism itu ya identik dengan kelompok Farisi ini. Nah, mereka lah yang masih mempertahankan apa namanya pengajaran Taurat itu, cuma ya tidak ada lagi korban-korban sembelihan itu karena tempelnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi cara gaya hidupnya masih mengikuti Taurat, ya, tapi tidak termasuk temple sacrifice. Nah, inilah yang melahirkan Yudaism modern sekarang ini. Ya. Nah, kelompok Farisi ini biasanya mengakarkan modern Judaismnya itu berdasarkan pada Talmud. Ini ada istilah Talmud itu adalah satu interpretasi terhadap Taurat. Itu Talmud. Nah, Talmud itu dibagi dua, ada Mishnah dan Gemara. Mishnah itu adalah catatan oral Torah, catatan dari Taurat yang diajarkan secara oral, lisan. Ya. Nah, jadi Mishnah itu satu tradisi dalam Yahudi dalam menafsirkan hukum Taurat Musa. Itu Mishnah. Ya. Nah, itu dikumpulkan dan akhirnya ditulis sekitar tahun 200 setelah Masehi. Atau ya ini di abad kedua, abad ketiga ya. Ya ini perkembangan gereja pada waktu itu juga ya, bersamaan. Jadi gereja berdiri, establish, tapi sisi lain bangsa Yahudi ini pada kemana? Ya sebagian pindah ke Kristen ya kan, tapi sebagian lagi kelompok-kelompok Farisi ini masih bertahan. Mereka masih punya apa? Tauratnya, cuma nggak ada tempelnya aja. Mereka masih punya Mishnah, lalu punya Gemara. Ini satu komentari dari Mishnah, ya. Nah, seperti tulisan-tulisan dari para rabi atau orang-orang Farisi gitu ya. Nah, biasanya dikumpulkan sekitar tahun 500 ya atau abad ke-6. Nah, lalu di sini
modern Judaism sekarang atau Israel yang sekarang, ya, itu dibagi-bagi berbagai macam kelompok. Ada yang ortodoks, tadi saya katakan Zoo ortodoks, ya, berarti mereka masih sangat memegang kayak ajaran Taurat itu, Mishnah itu, ya. Tapi ada lagi dibagi modern orthodox, ya. Lalu Haredim, ini kelompok yang disebut sebagai ultra orthodox, dan Hasidim, ya. Nah, di Israel sekarang itu ya dibagi-bagi, ada yang aliran ultra ortodoks, aliran kanan, ya. Lalu ada yang liberal juga ada sekalipun, ya. Tapi ada yang ortodoks, ada yang modern ortodoks. Nah, orang-orang Farisi yang kita lihat di dalam Perjanjian Baru itu, ya kan? Kita bisa lihat praktek hidup mereka, ya, menekankan apa? Gaya hidup, ya. Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Ya, the way of life-nya sangat dipentingkan, particular ritualnya, ya. Nah, salah satunya yang sering itu adalah misalnya ketika murid makan tanpa mencuci tangan atau membasuh kaki. Nah, jadi ritual of washing itu sangat penting, ya, di dalam agama atau apa ajaran Farisi. Jadi Farisi ini adalah sekelompok orang-orang Yahudi yang menafsirkan Taurat menurut mereka. Ya, jadi mereka punya kitab yang namanya Talmud. Jadi 10 hukum Taurat itu dirinci lagi sampai sekian ratus hukum. Nah, salah satu hukum yang penting itu adalah pembersihan, washing. Ya. Nah, kemudian orang-orang Farisi ini jelas, ya, yang membentuk modern Yahudi ini. Jelas di zaman Tuhan Yesus orang-orang Farisi itu terima Yesus sebagai Mesias kan? Enggak kan? Mereka sudah nolak. Jadi nggak heran Israel atau Yahudi sekarang itu, ya, itu sudah nggak sama lagi doktrinnya dengan kita. Ya, mereka nggak percaya tentang Allah Tritunggal. Jadi jangan pikir orang Israel itu percaya Bapa, Anak, Roh Kudus loh. Walaupun kata Israel itu atau bangsa Israel itu hukum Taurat dan sebagainya itu ada di dalam Alkitab. Ya, mereka sama seperti Islam, ya, monoteisme, percaya Allah itu pastilah Ulangan 6 itu kan, hai Israel dengarlah Allah itu satu, Allah itu esa. Nah, itu kepercayaan Jews, ya, dari zaman Musa. Oke. Nah, tapi nggak percaya tentang Holy Trinity, ya, Allah yang esa tapi punya 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka reject itu. And then yang pasti inkarnasi, ya, mereka nggak akan bisa memahami Allah itu kok berinkarnasi, atau katakanlah Allah itu kok punya anak gitu, ya. Lalu diberi nama Yesus Kristus. Oke. Lalu pasti orang Yahudi itu atau Israel itu menolak Yesus itu sebagai Mesias, ya. Nah, beberapa kelompok Mesias seperti Farisi tadi yang sekarang menjadi Orthodox Jews itu, ya, itu masih menantikan Mesias, ya, masih menantikan apa? Kedatangan Raja Mesias atau ini.
Oke, nah sedangkan di dalam kekristenan Mesias itu sudah datang 2000 tahun. Ya, Pharisaic Judaism itu masih menantikan Mesias sampai sekarang. Ya, tapi tidak semua kelompok dalam Yahudi itu percaya. Jadi modern Judaism sekarang itu ada yang menantikan Mesias, tapi ada kelompok yang sudah tidak menantikan. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Jew belief itu adalah pasti monotheism, ya, Allah yang satu. Lalu tentang kitab suci, ya, pengkanonannya beda. Ya. Mereka nggak menyebut misalnya Kejadian, Keluaran dan sebagainya itu sebagai kitab perjanjian lama. Ya, mereka sebut itu sebagai kitab Tanakh. Tahu? Tanakh itu singkatan dari apa? T itu apa? Torah. Ya, mereka sebut itu sebagai kitab Torah. Ya toh? And then N itu Nevidim, kitab nabi-nabi. Ya. Nah, kita menyebutnya itu sebagai perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian baru kan disebutkan ya, ini adalah perjanjian yang baru, yaitu dengan tubuh dan darah Kristus. Berarti apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu semacam membuat bayang-bayang dari perjanjian baru. Lalu kita melihat Bible itu apa? Membaca perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. That's it. Ya, memang dengan perkembangan zaman ada yang menafsirkannya macam-macam. Termasuk ya Zeus ini membaca kitab suci dari versi dari kacamata Torah. Ya, sehingga ketika Yesus datang, dan Yesus pada waktu itu umur 12 tahun ya, dia pintar sekali menjelaskan tentang kitab Taurat, ya, kitab nabi-nabi. Oke. Nah, para orang Yahudi itu kaget sekali gitu. Ya, ini umur 12 tahun tuh udah mau diangkat jadi rabi. Oke. Gitu. Tetapi waktu Yesus membaca Taurat itu dari kacamata penggenapan janji Allah, yaitu keselamatan umat manusia. Gitu. Ya, yang titik poinnya adalah benang merahnya adalah apa? Dalam Ibrani pasal 1 itu. Iya kan? Allah itu sudah berbicara lewat nenek moyang, lewat para nabi, lewat Abraham dan sebagainya. Nah, puncaknya lewat siapa? Anaknya sendiri, yaitu firman-Nya. Jadi firman-Nya pertama ngomong nih lewat perantara si A, si B. Tapi sekarang, akhir zaman ini, firman-Nya sendiri yang turun jadi manusia, yang berbicara sama kita. Nah, itu perspektif kita ketika kita membaca apa? Kitab Taurat, kitab para nabi. Ya. Itu yang Yesus baca. Itu yang dilakukan oleh para rasul, para penulis kitab Injil, penulis perjanjian baru. Jadi melihatnya apa? Dari kacamata Kristus. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi itu Jewish ini apa? Bukan melihatnya itu dari kacamata tersebut. Ya. Mereka kenapa sampai sekarang masih menantikan the future Messiah? Gitu. Ya. Karena mereka memegang pada Talmud apa yang diajarkan oleh rabi-rabi mereka pada zaman itu. Di mana Mesias yang datang itu adalah untuk mendirikan satu bangsa yang seperti bangsa Daud itu, bangsa Israel itu. Selalu lebih kepada
politician Messiah, ya, bukan spiritual Messiah. Oke. Saya juga heran ya. Nah, maka kalau kita baca dalam kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus itu menangisi bangsanya sendiri. Ya, dia mengatakan tetap memang ada orang-orang dari bangsanya yang diselamatkan. Karena disitulah lahirnya Kristus dari bangsa itu. Oke, kita nggak menyimpang ke sana, tapi di sini saya mau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi percaya ya kepada monoteisme, Allah itu satu, sama kita ya, Kristen percaya juga Allah itu satu. Kitabnya sebetulnya sama ya, tapi dibaca dengan cara yang berbeda, biblical interpretation-nya berbeda ya. Tetap saya mengatakan bahwa kita membaca Bible itu dari sudut pandang bukan Taurat, tapi apa? Kristus yang dalam perjanjian baru itu ya. Nah, and then di sini dikatakan ada common belief yang sama-sama ini menerima pewahyuan dari Allah, the revelation from God ya. Jadi kalau orang-orang Yahudi mengakui nabi ini, nabi itu, ya kita juga sama. Oke. Tapi benar nggak misalnya kita mengadopsi kitabnya mereka itu dijadikan kitab suci agama Kristen? Kitab suci ya agama Kristen. Is it right? Nah, actually kalau kita lihat secara jujur, kita adalah punya Kristus. Kristus itu orang apa? Yahudi, ya kan? Gitu. Dia bisa diterusi garis keturunannya sampai mana itu? Daud, terus dari Daud naik lagi, Abraham naik lagi. Coba dalam Matius 1 itu, mulai dari mana itu? Dari Abraham ya. Ya kalau kita tarik lagi Nuh, tarik lagi Adam. Ya kan semua manusia itu kan bisa ditarik sampai ke Adam. Kamu juga bisa kan kalau kamu mau selidiki kan nenek moyangmu sampai Adam. Oke. Nah, kalau kita lihat Yesus itu apa? Dari bangsa Yahudi. Yahudi itu salah satu suku dari bangsa Israel. Ya kan? Israel itulah keturunan ya Yakub. Ya kan? Israel itu kan Yakub. Nama lain dari Yakub itu Israel. Jadi 12 anak Yakub itu disebut bangsa Israel, bangsa atau anaknya Yakub. Nah, ditelusuri lagi sampai Abraham. So, sebetulnya Yahudi ya, Israel itu cuma sampai Yakub. Ada atasnya lagi sampai Abraham. Ya, jadi modern lebih daripada Israel sebetulnya. Abraham bukan bangsa Israel, tapi nenek moyangnya Israel. Ini ngerti? Ya kalau belajar sejarah itu ya. Jadi Israel nenek moyangnya siapa? Abraham. Abraham bangsa Israel nggak? Bukan. Sebenarnya nanti diketahui orang kalau Abraham bangsa Israel ya. Yusuf bangsa Israel. Yusuf keturunan siapa? Yakub. Anak dari Yakub. Atau anak dari Yusuf itu anak siapa? Ishak kan? Benar nggak? Anak dari Yakub. Yusuf itu berarti siapa aja 12 anaknya? Oke, berarti kalau saya tanya
Siapa tadi? Yusuf keturunan dari Israel. Ya. Tapi kalau saya tanya misalnya Isa atau Esau, itu bangsa Israel nggak? Bukan. Jadi jangan sampai pokoknya yang dicatat di Alkitab itu semua bangsa Israel gitu. Ya, hati-hati. Oke. Nah, problemnya adalah kita lihat ya, Kristus punya garis keturunan yang jelas itu sampai Abraham, bahkan melintasi bangsa Israel, melewati gitu. Ya. Nah, dari bangsa ini lahirlah berbagai macam nubuat-nubuat tentang dia. Oke. Yang dimana nubuat-nubuat itu dituliskan oleh bangsa Israel. Misalnya kitab Kejadian ditulis oleh siapa? Musa. Musa itu bangsa Israel enggak? Iya. Gitu. Ya. Tapi kalau saya tanya, Abraham bangsa Israel enggak? Bukan. Ishak? Bukan. Tapi nenek moyangnya Israel. Ya kan? Karena Ishak memperanakan siapa? Ya, Yakub. Jadi Israel itu nenek moyangnya Ishak. Ishak nenek moyangnya Abraham. Abraham lagi. Baca lagi lah ya nanti. Silsilah itu. Oke. Nah, jadi kitab-kitab yang ditulis oleh bangsa Israel ya, yang diambil itu menjadi bagian dari kitab Perjanjian Baru, itu adalah penggenapan di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita ambil kitab-kitab itu. Ya, sesuai dengan Ibrani pasal 1 itu. Oke, jadi kalau ada yang mengatakan ya kita cuma mengcopy paste saja kitab suci orang agama lain. Nah, ya kita bisa berargumen bahwa Kristus itu adalah keturunan dari bangsa Israel. Ya. Dan bangsa inilah yang menubuatkan tentang kedatangan dia. Itu versi kita. Lain kalau misalnya versi Zu, orang-orang Yahudi nggak percaya bahwa kitab, misalnya kitab Taurat Musa atau kitab tadi Kidung Agung, apalagi ya, itu hubungan antara Allah dan gereja. Wah, orang Yahudi bacanya nggak seperti itu memang. Gitu. Ya. Mereka bacanya itu sekedar apa? Kitab puisi bangsa Salomo, ya. Bahkan itu mungkin dipercaya bukan ditulis oleh Salomo, gitu, ya. Yang memang mengungkapkan satu puisi yang memang rajin pada saat itu, sesuai dengan budaya pada waktu itu. Jadi kalau kita mau baca kitab suci itu dari perspektif Yahudi, ya nanti tafsirannya bakal sangat berbeda dengan versi misalnya yang saya ajarkan. Misalnya saya selalu melihat kitab suci itu dari kacamata Kristus. Ya, penciptaan 6 hari itu sebetulnya juga mencerminkan tentang nubuat tentang kedatangan Kristus. Marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Diciptanya laki-laki dan perempuan. Nah, itu sebetulnya satu, kalau dibaca dari kacamata Kristus, itu sebetulnya apa? Gambar dan rupa itu, ya, yang pada akhirnya itu terwujud di dalam diri Kristus. Coba Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2, di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, Filipi 2 ayat yang ke-5, 6, mengatakan apa? Gambar dan rupa itu siapa? Siapa dia bilang? Kristus. Loh, gambar dan rupa itu kok bisa dia kutip? Kata gambar dan rupa itu dia ambil dari mana? Kitab Kejadian. Jadi Rasul Paulus ketika dia pakai istilah God's image, God's likeness itu, dia tunjuknya referensinya pada siapa? Kristus. Jadi dia baca kitab sucinya itu lewat kacamata Christ and
Christ Center. Ya, gitu. Kalau kamu mau baca Alkitab sama seperti Rasul Paulus, kalau kamu mau baca Alkitab sama seperti para rabi itu, ya silakan. Oke? Misalnya kayak buku-buku Pak Yason tadi kan ada salah satu tuh rabi yang nulis. Ya kalau kamu baca tafsiran dia ya akan sangat berbeda. Karena kacamatanya sudah berbeda. Nah, ini kan di sini kan dia ngomongin gitu loh. Alkitabnya teksnya sama. Satu ngomongin perjanjian lama, satu bilang ini Taurat. Taurat ya, Torah gitu atau Taurat. Tapi satu bilang ini Mesias sudah datang nih, jadi manusia dan menyelamatkan kita. Teks yang sama ini. Tapi satu bilang apa? Belum. Sampai sekarang belum ada nongol nih, Mesiasnya belum nongol gitu. Ya, coba. So, apakah kamu mau ikut Rasul Paulus, Bapak-bapak gereja, percaya bahwa Yesus Kristus yang pernah hidup di abad pertama itu adalah juru selamatmu, Mesias yang kamu nantikan, yang bangsa Israel nanti, atau kamu mau ikut Rabi Yahudi, ya, mengatakan Yesus itu bukan Mesias, kan tergantung pilihanmu, ya kan, gitu. Jadi kalau saudara saya nasihati, saudara kalau belum siap baca yang kayak gitu-gitu, jangan dulu lah, nanti saudara murtad nanti. Tapi kalau saudara siap silakan, ya. Ada dulu yang banyak baca Da Vinci Code lah macam-macam itu ya. Pada akhirnya apa? Nggak mau ke gereja lagi karena iman Kristen itu banyak bohongnya karena kitab suci banyak salahnya dia bilang. Ya itu salah satu teolog liberal Bart Ehrman, misquoting Jesus. Siapa yang pernah baca buku? Ya syukurlah kalian belum pernah baca ya. Tapi habis ini mesti baca supaya pengetahuan kita juga luas gitu. Nah, dia bilang semua teks perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak original lagi, nggak asli. Itu banyak yang salah. Terus kita mikir, iya ya, teks kitab sucinya aja banyak yang salah ini. Berarti ajaran di dalamnya itu dipertanyakan dong, ya kan? Begitu. Ya, apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus ajarkan, dia mati, dia bangkit, yang ditulis di dalam kitab Injil itu katanya banyak yang keliru. Nah, itu gimana coba? Nah, coba baca buku-buku Bart Ehrman. Ini saya lengkap ini. Ya, nggak ada di sini lagi. Nah, dia ahli textual criticism yang mungkin masih yang paling terkenal yang masih hidup sekarang ini. Ya, luar biasa. Ya, pintarnya minta ampun. Tapi dia baca kitab sucinya dari perspektif textual criticism. Semuanya harus diteliti teksnya. Ini asli atau enggak? Original atau enggak? Gitu. Nah, kalau saya nggak mau, bodo amat. Pokoknya, nah gitu ya. Ya, pokoknya saya sudah lihat dari para rasul, dari para church fathers, bahkan mungkin ribuan jutaan orang. Kamu baca saints, itu saints yang mati itu berapa orang ini? Kamu baca Ekaterina misalnya, ya, itu orang pintar luar biasa, gadis yang sangat pintar, belajar filsuf ini itu. Waktu dia jadi dia putri seorang gubernur di Alexandria. Bapaknya bernama Constus. Ya, dia belajar banyak filsafat Stoa pada waktu itu. Stoik, ya, Epikurian, Platonisme, gitu. Ya, suatu saat dia diajak berdebat nih dengan 50 ahli filsafat. Dan 50 ahli filsafat itu semuanya bertobat percaya kepada Kristus setelah berapologetika. Ya, itu salah satu saint misalnya. Belum para rasul, para apostolic fathers, para saints, para bapak yang mati martir maksud saya. Para apa lagi?
ribuan jutaan orang yang punya iman yang dengan saya ini, yang saya warisi dari mereka. I don't care lah, saya sudah nggak peduli Bart Ehrman itu segala macam tafsiran Rabi apa, I don't care. Ya kan? Gitu. Karena apa? Banyak kesaksian yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Jadi kalau hanya seorang Bart Ehrman atau rabi-rabi Yahudi itu yang mengatakan Yesus bukan Mesias, I don't care. Jadi aku nggak peduli, silakan mereka ngomong seperti itu. Ya, gitu. Nah, saudara mau baca bukunya, ya silakan. Saudara mau nambah-nambah dalam khotbah, ya silakan juga. Misalnya kayak Pak Yason bilang Isa itu idiot gitu ya kan, dia ambil tafsiran Rabi yang mana kan gitu, ya silakan gitu ya, but I don't care. Oke. Nah, aku lebih peduli pada apa, Yesus sebagai Mesias ya. Nah saudara lihat di sini, tapi kita di sini ya, saudara belajar seperti ini, misalnya belajar Jewish, belajar yang lain-lain, nanti Islam, ya Buddha, ya kita lihat apa yang mereka pelajari, tapi selalu lihatlah itu dari kacamata Kristus. Itu baru nanti ada faedahnya buat kamu. Walaupun waktu saudara debat, cerita, bukan debat lah ya, mungkin cerita atau diskusi gitu ya. Ya, saudara kan punya common sense. Ya toh, sebagai orang yang belajar gimana. Ya, seperti tadi Pak Yason tuh bilang, ya kan, kita nggak bisa ngomong nih sama orang ateis kalau kamu nggak tahu ateis itu apa kan gitu kan. Kita nggak bisa cerita nih sama orang Buddha, Konghucu, kalau kita nggak tahu sistem agamanya gimana. Tapi waktu kita bicara dengan mereka, ya kita bukan mau mengkristenkan atau menjatuhkan mereka, no. Ya kan, kita nggak boleh mendiskreditkan. Maksudnya, wah, yang semua yang di luar Kristus itu pasti masuk neraka, ya kan? Atau api penyucian, kalau versi Katolik ya. Bukan kita nggak boleh pandangan seperti itu. Ya, di awal perkuliahan saya mengatakan apa? Masih ingat nggak? Kita kalau udah belajar isem-isem yang lain itu kita selalu lihat apa? Hah? Apa? Masih ingat nggak katanya? Yang saya gambar itu, manusia itu semua diciptakan gambar dan rupa Allah. Oke, dalam buku ini juga dikatakan ya, dia katakan di sini. Di dalam setiap agama, filsafat, aliran kepercayaan gitu ya, dikatakan ini, ada the seed of the truth. Selalu ada benih kebenaran di dalamnya. Tapi waktu itu kita sudah belajar bahwa kebenaran itu adalah Kristus. Ya, berarti selalu ada hadir Kristus di dalam setiap agamanya itu. Jadi kamu lihat dalam Islam ada, dalam Buddhism ada, Judaism ada, Konghucu ada the seed of the truth di dalam setiap religion and philosophy. Oke, gitu. Tapi saya tidak mau menukar iman saya ataupun menjelekkan iman saya, menjelekkan Tuhan saya gitu dengan cara satu pandang yang keliru, menghakimi dan sebagainya, menjudge mereka bidat sesat. Tentu tidak boleh gitu. Jadi kita harus punya pandangan bahwa berbagai macam, di sini dikatakan ya, selalu dikatakan banyak jalan, banyak tujuan akhirnya. Tapi orang-orang dunia selalu mengatakan apa? Banyak jalan menuju pada Tuhan yang sama. Dia mengatakan, ya Kristen punya jalannya sendiri menuju kepada Tuhan.
Islam juga gitu, ya kan? Buddha juga gitu, ya, Hindu sama. Jadi banyak jalan menuju pada tujuan yang sama. Nah, tentu kita nggak percaya itu kan. Tapi kalau kita ngomong sama orang kan kita nggak perlu menjatuhkan dia, mengatakan dia itu pasti binasa dan sebagainya. Ya, tinggal misalnya contoh ya, contoh agama pagan kuno nih di Mesir, ya, percaya bahwa Firaun itu adalah apa? Incarnate God, ya kan? Allah yang berinkarnasi. Firaun sama kepercayaan di dalam tradisi leluhur bangsa Tiongkok, percaya bahwa kaisar-kaisar itu apa? Dewa yang jadi manusia, incarnate God. Jadi kaisar itu sangat dipuja dan dikagumi. Perkataannya itu adalah hidup matinya orang itu. Kalau dia bilang bunuh orang itu ya bunuh. Tita kaisar kan. Kalau dia bilang serang bangsa itu ya serang. Karena ada satu seperti Firaun, dia itu adalah Tuhan yang menjelma. Nah, ini satu contoh. Ya, banyak di dalam religion itu seperti itu. Oke? Nah, misalnya dalam Hindu, ya, percaya Yesus gak mereka? Mereka percaya salah satu dari dewa mereka, tapi jadi kalau agama Hindu tuh sebetulnya nggak terlalu kaku menerima kekristenan, karena mereka hanya menganggap ya Kristen, Yesus itu salah satu dewanya mereka. Sama kayak Islam melihat Nabi Isa itu, Yesus itu adalah salah satu nabi mereka. Ya, that's it. Nah, Firaun itu contohnya incarnate God yang yang dianggap sebagai apa? Dewa yang atau Allah yang berinkarnasi. Sama kan, kekristenan juga melihat bahwa apa? Firman itu berinkarnasi jadi manusia, yaitu diberi nama Yesus Kristus. Nah, Bapak gereja yang bernama Justice Martyl, ya, ini Bapak apologis, dia mengatakan bahwa ada spermatikos logos. Jadi dalam setiap orang itu ada benih firman. Yaitu maksudnya tadi ada benih gambar Allah. Sehingga manusia itu selalu mencari apa? Gambarnya yang sempurna itu seperti apa? Ya, gambarnya yang sempurna itu seperti apa? Nah, lalu mereka mulai mereka-reka, menciptakan ya Allah di dalam gambarnya mereka. Oke, dia menganggap manusia yang sempurna itu bisa terbang, bisa menghilang, bisa mencipta, bisa merawat, bisa menjaga, bahkan bisa menghancurkan. Jadi, nah itu baru the perfect human yang nggak bisa mati dan sebagainya. Jadi selalu ada spermatikos logos di dalam diri manusia. Nah, kita percaya bahwa spermatikos logos yang sempurna itu harus datangnya dari atas turun jadi manusia. Ya sama lah, Adam datangnya dari mana? Rohnya dari Allah, tapi tubuhnya dari tanah. Ya, rohnya dari atas. Gitu. Sama Adam yang kedua itu juga begitu. Ya, tubuhnya dari Maria. Maria itu dari mana? Dari tanah kan? Tubuhnya dari tanah. Tapi firman itu dari mana? Atas. Jadi ada perpaduan antara yang di atas dengan yang di bawah. Oke, itu spermatikos logos. Tetapi kenapa kok kita percaya Kristus itu adalah spermatikos logos yang sempurna? Gitu loh.
Karena sekali lagi sama seperti Adam, harus roh yang sempurna itu yang turun jadi manusia. Maka Kristus itu dibuai oleh siapa? Roh Kudus. Rohnya Allah itu. Ya. Nah, kalau manusia biasa apa? Rohnya itu berasal dari apa? Keturunan Adam. Iya kan? Rohnya. Tanahnya, tubuhnya ya dari Adam, tapi harus ada satu spermatikos logos yang memang turun dari atas ke bawah. Dan itulah menurut catatan gereja, misalnya kitab suci, itulah Yesus Kristus. Lalu pertanyaan, kamu pernah lihat gak manusia Yesus Kristus itu? Ya saya jawabnya tidak pernah lihat saya. Gitu. Tapi saya punya banyak catatan sejarah, mulai dari abad pertama, abad kedua, dan seterusnya. Ya, oke, ini sedikit apologetik ya. Tapi kita kembali ke sini tentang apa namanya? Ada the seed tadi, ada benih kebenaran dari setiap agama dan filsafat. Kenapa? Karena ada spermatikos logos di dalam diri manusia, ada yaitu gambar Allah. Nah, pandangan-pandangan semua itu adalah mau mencapai yang namanya the truth tadi, kebenaran itu. Ya, masih ingat ya? Ini manusia adalah dicipta menurut gambar Allah. Gambar Allah yang dalam dirinya itu pada akhirnya apa? Mau dicari seperti apa saya yang sempurna itu. Oke? Nah, kalau ajaran kita kan mengatakan itulah rupa Allah. Rupa Allah itulah yang sempurna, itulah seperti Kristus itu yang sempurna. Oke? Nah, tetapi yang lain misalnya Taoisme, Buddhisme, Konfusianisme, Buddhisme, yang sempurna itu apa? Kamu bisa masuk nirwana, di mana kamu tuh jadi Buddha. Oke, bagi orang Buddha yang sempurna itu adalah Buddha. Tujuan hidupmu apa? Menjadi Buddha. Oke. Nah, dalam Islam yang sempurna itu apa? Kamu masuk surga, menikmati taman Adam, taman Edennya Adam lagi. Yang dimana Adam itu terusir dari surga, nah sekarang kamu masuk lagi ke situ, kembali ke citranya lagi, kembali kayak Adam menikmati hidup ini bersama dengan istrinya, bahkan banyak katanya istri, ya kan? Gitu. Kembali ke kayak Firdaus, itu yang sempurna, gitu. Nah kalau Konghucu, Taoisme, ya itu jadi apa? Misalnya kayak Tao, kamu sempurna itu jadi kayak apa? Oke. Nah, kamu bisa mengenal Tao itu dan hidup bersama dengan Tao itu pada akhirnya. Ya walaupun secara konkret nggak jelas apa kalau kita baca Tao Te Ching-nya itu. Jadi semua manusia itu selalu ya dari gambar cari kesempurnaan. Ya, yang sempurna itu apa? Rupanya. Nah, kita percaya ini teosis. Yaitu apa? Yang sempurna itu adalah Kristus. Jadi kalau kamu jadi seperti dia, kamu sempurna. Karena itu yang sempurna. You see? So our pattern is only Christ. Tetapi setiap filsafat, agama-agama lain itu juga punya. Polanya sama seperti itu. Kita percaya kita sempurna, kita punya jalan yang sempurna, tapi mereka not yet. Nah, itulah yang perlu kita transform. Seperti satu contoh, saya ingin kalian lihat satu artikel ya yang saya tulis. Ini tentang Taoisme ya. Misalnya ya di dalam
dalam tradisi Cina ini atau tradisi Tiongkok ya, dimana ya saya dulu banyak belajar tentang budaya ini. Jadi bukan hanya agama dan filsafat ya, sebenarnya ada produk budaya juga. Jadi dalam kalau orang budayawan mengatakan agama, filsafat itu adalah produk budaya. Ya, termasuk agama itu produk budaya. Cara berpikir manusia terus melahirkan nilai, sistem, kitab suci dan sebagainya ya, ada umatnya, ada organisasi. Itulah jadi agama, institusi. Tapi produk dari budaya. Ada budaya yang tidak jadi agama, itu hanya kepercayaan saja. Tapi jadi agama, kalau jadi agama berarti dia punya apa namanya, pemimpinnya, kitab sucinya, organisasinya dan sebagainya. Misalnya kayak agama Buddha, ada pemimpin spiritualnya kan, ada kitab sucinya, ada tempat ibadahnya, ada macam-macam, diakui negara dan sebagainya. Nah kalau di Indonesia berapa agama yang diakui? Nah, 6 atau 10? Ada Islam, Buddha, Katolik, Kristen Protestan, Ortodoks enggak ya? Asian Ortodoks. Terus Hindu, Konghucu. Nah, ya kan? And then kepercayaan, nah itulah produk-produk budaya yang diakui negara, tetapi tidak punya sistem sesolid seperti agama. Ya, sekarang KTP itu kan sudah boleh. Agamamu apa enggak harus 6 itu, tapi penganut kepercayaan. Ya, nah itu adalah our culture. Kenapa kok setiap orang itu punya budaya, punya tradisi, gitu? Karena manusia itu diciptakan dalam gambar Allah. Nah itu selalu gambar Allah itu berarti mencari spermatikos logosnya yang sempurna. Nah di sini kalau Kristen ngomongnya teosis, ya. Nanti Katolik beda lagi gitu loh. Kalau Ortodoks ngomongnya teosis. Protestan apa ya? Masuk surga, ya kan? Nah, gambar Allah menuju yang sempurna karena apa? Ini just still image, ini hanya masih gambar. Bahkan ateis sekalipun dia bilang yang sempurna itu apa? Ya nggak ada. Kamu mati ya sudah, hilang. Oke? Kamu ada itu karena hanya tadi dibilang ada itu karena ya sel aja. Sel itu dari mana? Gitu. Ada satu ini ya, video yang bagus banget. Saya ingin kalian lihat. Saya share di mana ya? Nah ini ya. Oh sorry bukan ya ini. Oh nggak bisa gede. Oke, ini ya. Ulangi ya. 1 meter, 10 meter, dan 100 meter, 1001 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1000 kilo, 10.000, dan 1 juta kilometer jaraknya, 10 juta kilometer, 100 juta, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer, 100 miliar kilometer. Itu sudah lihat ini atasnya ya, inner earth cloud, kita udah nggak tahu nih apa outer earth cloud, and then
10 tahun cahaya, 100 tahun cahaya, local interstellar cloud, local bubble, 1000 tahun cahaya. Lihat ini galaksi kita di mana nih, Milky Way ini galaksi kita. Tetangga galaksi kita ini punya galaksi ini banyak ternyata punya tetangga, Milky Way, Andromeda dan sebagainya. Nah, di dalam galaksi ini ada namanya cosmic web, udah nggak tahu bisa didefinisikan apa lagi, atau istilahnya universe, uniform universe. Dan kembali lagi, tuh. Tuh. Kembali lagi ke kita nih, ke kamu nih. Nah, 10 cm masuk lagi 1 cm ke putilmu, ya, lalu retina kamu, lalu ke sel darahmu, lalu kemana ini? Nggak tahu apa namanya ini, kromosom tip, lebih kecil lagi, nanofiber, 10 nanofiber, atom. Lalu di balik atom itu ada apa? Oksigen atom. Ini dalam satu sel, inner elektron. Ada atomic emptiness. Yang kata emptiness itu 100 femtometers, masih bisa diukur. 10, 1. Nggak tahu quartz dan istilahnya. Jadi the universe yang sangat besar sampai apa yang paling kecil, nggak tahu namanya pun apa, atom atau sel atau apa itu. Jadi, nah, so ya kalau dikatakan sel, ada yang lebih kecil dari sel. Selnya itu dari mana itu semua? Ya, nah itu form you membentuk kita, tubuh kita itu berasal dari alam semesta ini. Ya, Tuhan membentuknya, Kejadian pasal 2 ayat 6 dan 7 menjadi seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau pertanyaan itu dari sel-sel itu dari mana? Nah, orang ateis nggak bisa jawab, mereka kan agnostiknya nggak tahu. Ya kan? Ya pokoknya ada gitu aja gitu. Tapi bukan Tuhan yang adain. Nah, kita percaya itu Tuhan yang mendesain jadi kamu seperti ini. Nah, kamu nih seperti ini adalah apa? Dari kumpulan universal dan kumpulan dari sel-sel yang kecil. Nah, membentuk kamu yang namanya spermatikos logos. Spermatikos itu ini dari sel, atom, atau macam-macam lagi. And then logos ini unlimited. Jadi kalau dalam Tao Te Ching, Taoisme itu segala sesuatu adalah tahu ya, alam semesta ini. Nah, kita ini adalah ini gambar ini. Nah, mencari kesempurnaannya ini. Ya, gitu. Nah, makanya berbagai agama, budaya, filsafat itu mirip-mirip semua. Semuanya mau mencari yang sempurna. Ya. Gitu. Nah, kita coba lihat satu artikel ini ya. Ini satu contoh satu budaya di mana ada kemiripannya dengan gambar dan rupa Allah itu. Ya udah kita break dulu deh, nanti baru baca, ini panjang ternyata. Atau ada pertanyaan nggak tentang yang ini,
Yang pertama. Ada? Kalau enggak, misalnya saya tanya. Ya, misalnya Yahudi saja. Ya, kenapa kok mereka menolak misalnya Allah Tritunggal, inkarnasi Yesus, tapi mereka tetap mencari Mesias itu, mencari kesempurnaan itu. Kenapa? Bukan itu. Kenapa mereka tetap mencari yang namanya the perfectness itu? Misalnya Yahudi tadi, ya masih menantikan the coming Messiah, Mesias yang akan datang. Iya, karena setiap manusia itu diciptakan punya spermatikos logos. Ini kata Justin Martyr. Ya. Apa itu spermatikos logos? Kamu dibentuk dari benih ilahi. Sperma itu benih. Logos, benih ilahi yang maha kuasa, maha dahsyat tadi itu. Kamu berasal dari mana? Kalau Bapak Gereja seperti Gregory dari The Gregory Theology itu mengatakan manusia itu adalah makrokosmos. Jadi tadi ini ya gambar ini. Jadi kamu adalah makrokosmos. Kamu berasal dari universe ini. Segala macam tubuhmu yang ada di universal ini itu ada di dalam tubuhmu. Ada seng, ada besi, ada mineral, ada udara, ada air, ada tanah. Apalagi ya? Segala macam di universe itu ada di dalam tubuh. Oke? Bahkan racun itu juga ada dalam tubuh. Coba aja periksa ke lab. Pasti ada racun-racun tertentu. Ya? Makanya kalau kena zat tertentu, orang itu bisa tiba-tiba apa? Gatal lah, macam-macam ya. Itu karena apa? Ada zat yang bertentang, ada racun. Ya. Nah, you see? Nah, tapi sisi lain kita adalah apa? Sperma. Sel benih. Nih. Nah, inilah yang membentuk kita itu menjadi gambar Allah. Ya. Nah, gambar Allah itu kayak gimana? Itu yang ditanyakan oleh manusia di sepanjang sejarah. Ya, mau mencari rupa Allah itu seperti apa? Nah, kalau kita kemarin belajar Epifanius, pertama apa? Paham yang pertama kali muncul itu apa? Barbarisme. Barbarisme itu nggak ada hukum. Ya, semua yang paling berkuasa dialah yang menang. Itu barbarisme. Ya. Yang sempurna adalah yang punya kekuatan otot dan sebagainya. Tapi itu binasa semua oleh Tuhan. Lalu muncullah Nuh. Zaman Nuh itulah muncullah mulai pengetahuan-pengetahuan. Seperti Hellenism, Menara Babel. Ya. Nah, muncullah bahwa yang sempurna itulah orang yang punya pengetahuan. Maka mereka mau mendirikan Menara Babel itu supaya menjadi seperti Allah. Itu yang sempurna. Lalu Allah bilang, bukan ini yang sempurna, sana. Saya runtuhkan kamu berserak ke seluruh bumi. Kan gitu. Ya kan? Nah, lalu bumi berserak, muncullah banyak budaya dan sebagainya. Muncullah pemahaman-pemahaman. Ada Hellenism, ada Yudaism. Nah, muncullah Yudaism. Yudaism mengatakan yang sempurna adalah apa? Mesias yang datang ini. Nah, dari Yudaism lah muncullah kekristenan. Oke, jadi kekristenan itu akarnya dari Yudaism, tapi itu semuanya garisnya adalah Kristus. Kalau dalam versi Kristen, yang sempurna menurut Kristen itu apa? Kristus sendiri. Yang firman logos itu jadi sperma, ya, jadi benih, jadi manusia. Tapi kalau kita lihat sejak Menara Babel itu muncul banyak paham kan. Kalian baca nanti di buku mana? Buku Epifanius ini kan saya sudah pernah bagi ya. Ini banyak sekali
pemahaman-pemahamannya, ya. Bahkan di dalam kekristenan sendiri muncul banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, ya, tentang rupa Allah itu seperti apa. Nah, kalau kita baca buku ini, nah ini ya, misalnya buku ini di dalam kekristenan banyak mengajarkan, bahkan di luar kekristenan itu. Nah, kesimpulannya satu, semuanya mengatakan apa? Karena kita adalah spermatikos logos, yang selalu, kalau kita selalu mencari Yesus Kristus. Tetapi agama lain atau ajaran lain selalu mencari yang namanya kesempurnaan itu, rupa Allah itu seperti apa. Nah, nanti kita lihat, habis ini kita lihat contoh Tao dan Buddhism itu mengajarkan kayak gimana yang sempurna. Ya, oke, kita break dulu.